Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan Ustaz Saiful dalam rangka proses belajar mengajar melalui media online, melalui web WhatsApp, melalui YouTube dan lain sebagainya. Mudah-mudahan walaupun belajar tidak bertatap muka, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, sambil mendengarkan keterangannya Ustadz Saiful, anak-anak sekarang dibuka bukunya halaman 15. Dibuka halaman 15 sambil membaca, sambil melihat bukunya, sambil dengarkan penjelasan dari Ustadz Saiful. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, tema pada pagi hari ini adalah tentang macam-macam tulang yang ada pada manusia. Seperti pelajaran yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Saiful pada beberapa minggu yang lalu, anak-anakku sekalian, tentang alat gerak hewan dan manusia. Anak-anakku sekalian masih ingat alat gerak pada hewan dan manusia ini terdiri dari berapa macam? Ini sedikit mengulang biar kita nyambung dengan materi yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini. Anak-anak masih ingat alat gerak terdiri dari berapa macam? Bagus. Ada yang masih ingat itu? Ada terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Baiklah, sekarang saya tanya lagi anak-anak sekalian. Alat gerak aktif itu contohnya apa? Ada yang masih ingat? Betul sekali anak-anak sekalian. Alat gerak aktif itu adalah otot. Kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot itu bisa menggerakkan tubuh. Karena otot itu bisa menggerakkan tulang. Karena otot ini bisa menggerakkan anggota tubuh kita, sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Yang kedua anak-anak sekalian, alat gerak pasif. Alat gerak pasif contohnya apa? Tulang, betul. Kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif anak-anak sekalian? Karena tulang ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada gerakan atau dorongan dari otot, sehingga tulang disebut dengan alat gerak pasif. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini adalah macam-macam tulang beserta fungsi-fungsinya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang dibuka halaman 41. Materi IPA pada kali ini akan membahas tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Tadi sudah disampaikan bahwasannya tulang itu merupakan alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dorongan dari otot. Sekarang anak-anak sekalian, kita akan berbicara dan anak-anak sekalian akan mengenal jenis-jenis dan macam-macam tulang. Jadi ketika nanti anak-anak sekalian sudah kenal jenis-jenis tulang, akan tahu mulai dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki akan tahu. Oh, ini ternyata jenis tulang ini. Oh, ternyata ini jenis tulang ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini bisa selesai semua. Kalau tidak selesai, insya Allah dilanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Baiklah anak-anak sekalian. Tulang ini ya sebagai alat penggerak manusia yang disebut dengan rangka. Ya, rangka ini sebagai penopang tubuh. Kalau tidak ada rangka, kalau cuman hanya otot saja, loyo, lemes, ya, sehingga dibutuhkan alat penyanggah tubuh kita yang disebut dengan tulang atau rangka. Nah, berdasarkan bentuk tulang, ya, berdasarkan bentuknya, tulang ini dibagi menjadi 2 bagian anak-anakku sekalian, ya. Berdasarkan bentuknya, karena apa? Bentuk tulang kan berbeda-beda. Jadi nanti anak-anak sekalian bisa mengerti. Bentuk tulang kan berbeda-beda. Ya, berdasarkan bentuknya
tulang ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah tulang pipi, yang kedua adalah tulang pipa. Apa anak-anak sekalian? Yang pertama tulang pipi, yang kedua adalah tulang pipa. Diingat, yang pertama tulang pipi, yang kedua adalah tulang pipa. Nah, apa yang dinamakan dengan tulang pipih itu? Ya, apa yang dinamakan dengan tulang pipih itu? Simak baik-baik anak-anak sekalian ya. Yang dinamakan tulang pipih itu adalah tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang. Ya, tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang yang di dalamnya ya spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Sekali lagi anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan tulang pipih adalah tulang yang dibentuk oleh limpinan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh, misalnya tulang pipi ini contohnya telapak tangan, tulang telapak tangan, ya, tulang rusuk, ya, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Itu semuanya disebut dengan tulang pipih. Jadi nanti anak-anak sekalian bisa dicatat ya, diputar berulang-ulang nanti videonya Ustadz Saiful ini. Yang kedua adalah tulang pipa. Yang pertama tulang pipi, yang kedua adalah tulang pipa. Tulang pipa ini juga bisa disebut nama lainnya adalah tulang panjang. Ya, nama lain dari tulang pipa adalah tulang panjang. Apa yang dinamakan dengan tulang pipa atau tulang panjang? Tulang pipa atau tulang panjang adalah tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Tulang yang memanjang seperti tabung dan berongga. Contohnya adalah tulang betis. Mana betis kita di bawah? Ini kalau kita raba, coba anak-anak sekalian raba sekarang. Pegang sekarang betisnya, ada tulangnya. Nah, itu bentuknya adalah tulang pipa atau tulang panjang. Tulang paha. Coba dipegang pahanya anak-anak sekalian sekarang. Ada tulangnya apa tidak? Kalau ada tulangnya itu bentuknya namanya tulang pipa atau tulang panjang. Lengan atas nih, tangan lengan atas. Coba dipegang anak-anak sekalian sekarang lengan atasnya. Ada tulangnya, itu bentuknya disebut dengan tulang pipa atau tulang panjang. Itu anak-anak sekalian bentuk-bentuk tulang ya berdasarkan bentuknya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas tulang berdasarkan zat penyusunannya. Tulang berdasarkan zat penyusunannya. Tulang berdasarkan zat penyusunannya ada dua. Yang pertama tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan dan tulang keras. Tadi yang pertama kita berbicara tulang berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang kita berbicara tulang berdasarkan zat penyusunannya, ya, berdasarkan zat penyusunannya. Yang pertama ada tulang rawan. Apa yang dinamakan dengan tulang rawan ini anak-anakku sekalian? Tulang rawan adalah tulang yang memiliki sifat lentur dan bisa kembali ke bentuk semula. Maksudnya gimana? Tulang yang mempunyai sifat lentur dan bisa kembali kepada bentuk semula. Kalau dibengkok-bengkokkan bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, tulang yang ada di daun telinga kita. Coba dipegang telinga kita anak-anak sekalian. Bisa dibengkok-bengkokkan kan? Ke depan, ke belakang. Bisa dibengkokkan kan? Coba kalau dilepas. Nah, setelah dilepas bisa kembali ke tempat semula. Itu contoh tulang rawan. Yang kedua tulang hidung. Coba anak-anak sekalian pegang hidungnya. Dibengkokkan ke kanan dan ke kiri. Dibengkokkan. Kemudian dilepas. Kembali ke tempat semula. Itu yang disebut dengan tulang rawan. Itu yang pertama anak-anak sekalian ya. Tulang berdasarkan zat penyusunannya ada dua. Yang pertama tulang
rawan, yaitu tulang yang memiliki sifat lentur dan bisa kembali ke tempat semula. Yang kedua, tulang berdasarkan zat penyusunannya, yaitu tulang keras. Apa ya yang dinamakan dengan tulang keras? Tulang keras ini nama lainnya adalah osteon, ya. Bisa disebut tulang keras, bisa disebut dengan osteon. Apa tulang keras atau osteon itu? Tulang keras atau osteon itu adalah tulang yang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulang yang berfungsi menyusun atau menopang berbagai sistem rangka. Contoh tulang keras itu adalah tulang tengkorak. Ya, rangka tubuh kita, tulang tengkorak. Itu namanya tulang keras atau tulang osteon. Yang bisa menjadi penopang tubuh kita itu adalah tulang keras. Lawan dari tulang keras itu tulang rawan, sifatnya lentur, bisa dibenggak-benggokkan ke kanan ke kiri. Ketika dilepas, kembali ke tempat semula. Itulah yang disebut dengan tulang, jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunannya. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulan pada materi hari ini adalah yang pertama, tulang berdasarkan bentuknya ada dua, tulang pipih dan tulang pipa. Dan tulang berdasarkan zat penyusunannya juga ada dua, tulang rawan dan tulang keras. Baiklah anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini akan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Jaga kesehatannya anak-anak sekalian terus supaya tetap bisa belajar, dan mudah-mudahan walaupun belajar kita jarak jauh, yang penting hati kita dekat, dan mudah-mudahan kita segera bisa belajar tatap muka dan kembali lagi ke sekolah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.